kita kuliah pada Jumat. Baik, langsung saja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konversi agama, yang akan langsung dijelaskan oleh saudara Adini kepada saudari Adini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, diskusi yang diangkat hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu berjudul tentang konvensi agama. Yang pertama, konvensi agama. Konvensi agama harus mengetahui pengertian konvensi agama. Konvensi agama adalah berasal dari kata conversion, yang berarti tobat atau pindah atau berubah sejumlah isu. Konvensi berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Menurut Toles, konversi agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan. Proses itu bisa terjadi secara berangsur-angsur dan tiba-tiba. Menurut Herrick adalah mengatakan bahwa konvensi agama adalah merupakan suatu tindakan di mana seorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah atau sekelompok orang masuk ke sesuatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Menurut Clark, konvensi agama adalah sebagai suatu macam pertumbuhan dan perkembangan spiritual yang mengandung berubah arah, yang berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab konvensi agama. Faktor penyebab konvensi agama ialah faktor internal meliputi kepribadian, emosi, kemauan, konflik jiwa, kebenaran agama, budaya. Yang kedua, faktor eksternal meliputi faktor keluarga, lingkungan, tempat tinggal, pengaruh hubungan dengan tradisi agama, cinta, pernikahan. Yang selanjutnya, tahap proses konversi agama meliputi masa tenang, masa ketidaktenangan, masa konversi, masa tenang, dan masa tenang, masa ekspresi konversi. Akan dilanjutkan oleh saudara Nasruddin. Baik, faktor-faktor penyebab konversi agama yaitu yang pertama faktor internal dan eksternal. Namun ada pendapat para ahli, terutama ahli agama, kemudian ahli sosiologi, dan kemudian ahli ilmu jiwa dan ahli ilmu pendidikan. Baik, para ahli agama berpendapat bahwa konversi agama terjadi karena murni datangnya dari Allah. Dan kemudian ahli sosiologi mengatakan konversi agama itu terjadi karena pergaulan di sekitar, baik itu dalam lingkungan ataupun dalam kepemimpinan suatu di daerah tersebut. Kemudian ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa konversi agama adalah faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi ada dua faktor. Yang pertama, faktor kepribadian. Kemudian faktor yang kedua, faktor internal, yaitu keturunan atau jarak lahir dalam keluarga. Misalkan anak pertama dan anak kedua, anak ketiga. Biasanya anak ketiga itu kurang perhatian, itu dimaksud dengan faktor pembawaan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah faktor keluarga. Biasanya ada terjadinya ketidakadilan. Kemudian lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, perubahan status yang mempunyai pasangan, sudah menikah. Kemudian juga biasanya mempengaruhi pemikirannya. Yang keempat, kemiskinan atau ekonomi.
derajat. Ada 5 faktor. Yang pertama masa tenang, di mana pada masa ini belum adanya konflik dalam pemikiran atau agama. Yang kedua ketidaktenangan. Yang ketiga masa konversi atau masa perpindahannya. Yang keempat masa tenang dan tetap. Dan kelima masa ekspresi konversi. Kemudian macam-macam konversi. Yang pertama adalah perubahan secara bertahap, step by step, kemudian secara drastis. Secara bertahap biasanya dipengaruhi lingkungan, dan yang secara drastis yaitu pribadinya, terkena mental misalnya. Kemudian faktor-faktor penyebab konversi. Itu tadi ada dua, eksternal dan internal. Hubungan antar pribadi baik pergaulan bersifat keagamaan maupun bersifat umum. Kemudian kebiasaan rutin yang dia lakukan. Yang ketiga, anjuran dari keluarga atau arahan dari keluarganya harus bagaimana. Dan yang selanjutnya pengaruh pemimpin agama, menetapkan peraturan yang seperti apa sehingga memaksa dia untuk harus memiliki kepegangan. Kemudian pengaruh kekuasaan pemimpin sama. Baik, akan dilanjutkan oleh saudari ini. Yaitu selanjutnya proses konversi. Proses konversi di sini ada 4. Yang pertama terjadi disintegrasi kognitif dan komunikasi sebagai akibat krisis yang dialami. Yang kedua reintegrasi kepribadian berdasarkan konsep psikologi yang baru. Dengan adanya reintegrasi maka terciptalah kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur lama. Yang ketiga, tumbuh sikap menerima konsep agama yang baru serta peranan yang dituntut oleh ajarannya. Dan yang keempat, timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan yang suci. Selanjutnya, pengalaman beragama. Pengalaman beragama di sini adalah unsur dari perasaan dalam kesadaran diri masing-masing, yaitu perasaan yang membawa keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan diri sendiri. Pengalaman beragama diri sendiri yang cenderung mengungkapkan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu pendidikan agama bagi anak-anak. Yang pertama, pembinaan pribadi anak. Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak-anak. Hubungan orang tua sesama mereka sangat berpengaruh pertumbuhan jiwa anak-anak. Hubungan yang serasi, penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pembinaan pribadi yang tenang, terbuka dan mudah dididik. Selanjutnya, perkembangan agama pada anak. Perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan. Yang pertama, masa anak dari umur 0 sampai 12 tahun. Si anak mulai mengenal Tuhan melalui orang tua dan lingkungan keluarganya. Kata-kata, sikap, tindakan, dan perbuatan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan agama pada anak. Jadi perkembangan agama pada anak yaitu orang tua sangat berpengaruh pada anak-anak. Mengapa? Karena orang tua yang mengajarkan anak-anak untuk mendidik, terus mengajarkan untuk tindakan-tindakan perbuatan yang baik. Selanjutnya yaitu perkembangan pembiasaan pendidikan anak-anak. Di sini orang tua sangat berperan kepada pembiasaan pendidikan anak-anak, terutama dari PAUD, MI atau SD dan seterusnya. Yang terakhir, selanjutnya perkembangan jiwa dan agama. Pendidikan agama itu akan lebih berkesan dan berhasil serta berdaya guna apabila seluruh lingkungan hidup yang ikut mempengaruhi pembinaan pribadi anak, terutama keluarga, sekolah, dan masyarakat, sama-sama menggerak kepada jiwa agama pada anak. Perkembangan agama pada anak bermacam-macam cara pembagian pertumbuhan yang dibuat oleh para ahli jiwa, tetapi pada umumnya perbedaan yang terdapat antara mereka tidaklah dalam hal-hal yang pokok. Salah satu pendapat yang membagi umat anak kepada masa kanak-kanak lebih kurang 0 sampai 12 tahun, masa remaja lebih kurang 13 tahun sampai 21 tahun, dan masa dewasa di atas umur 21 tahun. Yang terakhir yaitu pembinaan kehidupan beragama bagi
pada masa puber, yaitu pertumbuhan seks yang membedakan anak remaja yang tampak pada perubahan jasmani dari luar dan perubahan yang mengalir dalam tubuhnya. Masa remaja itu terbagi menjadi dua tingkat, yaitu pertama masa remaja kira-kira dari umur 13 sampai umur 16, di mana pertumbuhan jasmani dan kecerdasannya berjalan dengan cepat. Kedua, masa remaja terakhir kira-kira umur 17 sampai 21 tahun, yang merupakan pertumbuhan atau perubahan terakhir dalam pembinaan pribadi yang sosial, sedangkan pemantapan beragama biasanya dicapai pada umur 24 tahun.